Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Catatan Ridho. Kali ini saya akan menceritakan salah seorang ulama yang ada di Hadramaut lagi. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Al-Imam Alwi bin Muhammad Al-Ghuyur. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan hal-hal yang baru yang akan terus kami upload di channel ini. Sekarang mari kita bersama-sama menyimak cerita serta karomahnya beliau. Ini dia. Al-Imam Alwi bin Muhammad Al-Ghuyur. Nama lengkap beliau Alwi bin Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbad bin Ali Khalil Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Siddiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Alwi bin Muhammad Al-Ghuyur adalah seorang imam yang ahli zuhud. Beliau berwawasan ilmu tinggi dan gemar mengamalkan ilmu. Beliau memiliki makom tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Tiap kali ada orang minta bantuan padanya, beliau sanggupi membantunya. Karomah dan hal-hal aneh pun sering keluar dari diri Al-Imam. Al-Imam Alwi bin Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali lebih dikenal dengan nama Al-Ghuyur. Beliau mendapat julukan semacam itu sebab namanya Alwi. Pada zaman beliau, tidak seorang pun dari keluarga Sa'dabah Alawi mempunyai nama Alwi. Jika ada ayah yang hendak menamai putranya dengan nama Alwi, Al-Imam Alwi bin Muhammad langsung mencegah dan menyuruh untuk menggantinya. Oleh sebab itu, beliau digelari Al-Ghuyur, yang berarti orang yang cemburu. Sebagian karomahnya beliau. Al-Imam Alwi Al-Ghuyur bukan orang biasa. Beliau bisa mendengarkan benda-benda mati, bertasbih, mengagungkan Allah Ta'ala. Beberapa kali beliau mengalami kejadian ini. Keistimewaan ini beliau warisi dari ayahandanya, tidak lain tidak bukan adalah Al-Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Adapun karamah beliau yang lain, tatkala Al-Imam Alwi Al-Ghuyur menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam melihat baginda Nabi bersama kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Beliau lalu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Di manakah kedudukanku bagi engkau wahai kakekku Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Kedudukanmu bagiku itu ada di antara kedua mataku." Nabi pun balik bertanya pada Al-Imam Alwi, "Kedudukanku bagimu di mana?" Al-Imam Alwi Al-Ghuyur pun menjawab, "Kedudukan engkau ya Rasulullah bagiku ada di atas kepalaku." Mendengar jawaban itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menegur Al-Imam Alwi, "Tidak sebanding wahai saudaraku. Rasul menempatkan kedudukanmu di antara kedua mata beliau, sedangkan engkau menaruh kedudukan Rasul bagimu di atas kepalamu." Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyuruh Al-Imam Alwi, "Sebagai rasa syukur kamu harus menginfakkan 100 dinar pada orang-orang fakir." Mendengar perintah itu, Al-Imam Alwi tersadar pada keadaannya di dunia. Kemudian tiba-tiba berdiri di sampingnya seorang dengan membawa uang 100 dinar di tangannya. Dia memberikan uang itu kepada Al-Imam Alwi Ghuyur. Akhirnya seketika itu Al-Imam Alwi menginfakkan uang 100 dinar tersebut kepada fakir miskin. Al-Imam Alwi Al-Ghuyur adalah orang yang tekun. Beliau menghabiskan masa-masanya untuk belajar dan ibadah. Hobinya itu sampai membuat Al-Imam lupa menikah. Bahkan disebutkan Al-Imam Al-Ghuyur lebih memilih belajar mengajar daripada menikah. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyebutkan bahwa Al-Imam Alwi Al-Ghuyur ketika beliau enggan menikah, terdengar jeritan suara dari punggung Al-Imam. Suara itu adalah suara anak cucu keturunan Al-Imam. Mereka meminta agar Al-Imam Alwi Al-Ghuyur segera menikah. Kata mereka,
"Wahai imam, segeralah menikah. Jika engkau tidak mau menikah, keluarkan saja kita dari punggungmu." Dan diceritakan pula bahwa setelah Imam Alwi menikahi seorang wanita, setiap kali istrinya hamil, terdengar suara dari perut si istri, "Saya anaknya orang soleh," atau "Saya hamba dari orang soleh." Al-Imam Alwi bin Muhammad Al-Ghuyur orang yang suka menolong. Beliau amat gemar menolong orang yang membutuhkan bantuannya, baik semasa hidup maupun setelah beliau wafat. Sayyid Muhammad bin Ali menceritakan dalam kitabnya Al-Gharar bahwa beliau pernah dikasih berita dari Syekh Abdurrahman bin Ali bahwasanya para ulama ahli ma'rifat mengatakan ada 3 orang dari keluarga Sadabah Alawi yang masih senantiasa memberikan bantuan pada orang yang minta pertolongan. Siapa yang berdoa dengan bertawasul dengan nama mereka, dengan izin Allah dikabulkan doanya. Ketiga orang itu adalah: yang pertama Al-Imam Alwi Al-Ghuyur, yang kedua Al-Imam Ali bin Alawi Al-Ghuyur, yang ketiga Syekh Umar Muhdar. Itu tadi salah satu cerita singkat dari ulama karim. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau. Dikarenakan ketekunan beliau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah pun memberikan beliau keutamaan. Salah satu dari karamah beliau yang sudah kita sebutkan adalah beliau bisa mendengarkan benda-benda mati bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga saudara-saudara sekalian yang mendengarkan kisah ini bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Wa akhiru kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.